Sudah bisa. Oke, mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kami ingin berkenalan dengan Bu Iza, sudah ada di posisi, ini di sekolah berapa lama dan posisinya apa gitu? Oke, pada saat ini saya sebagai kepala sekolah di SMP SMA Cikal Amri dari tahun 2023. Oh, baru. Oke. Udah ya? Oke, boleh nggak ya Ibu, menceritakan dalam penanganan kesehatan mental siswa saat ini, apakah sudah ada bagiannya atau seperti apa? Oke, kalau di sekolah kami pada saat ini memang sudah ada para konselor ya yang bertugas untuk menangani terkait dengan isu-isu well-being di murid-murid gitu. Untuk program-programnya sendiri itu seperti apa Bu, kalau boleh tahu lebih mendetail? Oke, kita punya program terstruktur ya, seperti kelas gitu, kayak kelas bimbingan konseling, namanya Personal and Social Education. Setelah itu juga ada sesi-sesi konseling individu. Kita punya Boys and Girls Talk juga gitu ya. Jadi ada cukup banyak sih kegiatan-kegiatannya. Lalu yang terlibat dengan isu kesehatan mental ini apakah pihak BK-nya aja atau, wali kelasnya juga atau, eee level yang lebih tinggi di sekolah dan apakah melibatkan orang tua juga? Eh iya, sebenarnya melibatkan lebih banyak orang gitu ya. Jadi kita juga ada kayak signage gitu yang dibuat oleh tim dari marketing sama GA juga bekerja sama. Lalu kemudian tentu saja kalau sama wali kelas itu kita ada pertemuan berkala setiap 2 minggu sekali. Itu juga bahasnya mengenai progres akademik, tapi juga bahas tentang well-being-nya murid, lalu kemudian dengan orang tua sudah juga kita lakukan, jadi ada update-update misalnya gitu ya, bisa referral juga keluar kalau membutuhkan bantuan dari psikolog luar. Kita juga ada apa namanya, parents mandatory workshop, di mana orang tua tuh juga nanti akan dibekali gitu ya dengan tips mungkin dan ilmu mengenai apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua gitu dalam mendukung perkembangannya murid, termasuk dalam hal well-being-nya mereka gitu. Kalau untuk proses pendataan keadaan kesehatan mental atau setiap kali ada sesi konseling, itu saat ini udah terstruktur dalam bentuk manual atau sudah digital, Ibu? Pada saat ini kita punya dokumen ya yang digunakan bersama-sama. Di dokumen itu tuh ada pencatatan mengenai kondisi kesehatan mentalnya anak-anak juga, tapi memang hanya disebarkan kepada pihak-pihak yang terbatas aja gitu ya. Nah memang mungkin bisa jadi ada rencana itu akan dipindahkan ke dalam platform tertentu yang mana akan ngasih semacam live update gitu kali ya ke orang tua atau pihak yang terkait lainnya gitu sih. Kalau saat ini guru BK itu jumlahnya ada berapa dan jumlah siswa yang ditangani atau siswa keseluruhan di sekolah itu ada berapa itu? Kita punya sekitar 220-an murid dengan 4 orang konselor. Berarti itu 1/50. 1 banding 5. 1/50. Iya. Apakah sekolah pernah bekerja sama dengan pihak eksternal, entah itu psikolog atau um, pihak screening kesehatan mental gitu? Kita sih selalu ada. Jadi kebetulan konselor kita itu juga psikolog gitu ya. Jadi memang screeningnya tidak perlu menggunakan vendor dari luar gitu ya, bisa dilakukan secara mandiri. Tapi memang untuk intervensi lebih lanjut, biasanya kita bekerja sama dengan beberapa psikolog. Kita punya beberapa rekanan klinik psikologi juga sih. Oke. Kalau terkait isu kesehatan mental sendiri, sekolah memang udah dari lama fokus dan mengembangkan program ini atau dia udah berapa lama kegiatannya? Udah cukup lama sih kayaknya dari berdirinya sekolah Cikal gitu. Ada nggak kendala terbesar sekolah dalam menangani kesehatan mental siswa? Paling kalau misalnya kita sulit
misalnya orang tuanya belum terlalu terbuka, itu menjadi tantangan. Terus kemudian kalau kami sulit menghubungi pihak eksternal atau pihak ketiga lainnya ya, misalnya dia ditangani oleh psikiater, terus kita susah ketemu sama psikiaternya, nah itu biasanya menjadi tantangan gitu sih. Kalau boleh tahu Ibu, jumlah anak yang dalam perhatian khusus atau dia ada catatan tidak baik-baik saja dibandingkan dengan anak yang dalam catatan baik-baik saja, itu persentasenya seperti apa, Bu? Aku tuh nggak hafal. Mungkin sekitar 15% gitu yang punya isu. Hmm. Nah, kalau boleh tahu dari awal masuk atau tes masuk ke sekolah Cikal itu ada penyaringan yang fokus di keadaan kesehatan mental anak ini atau itu sebagai catatan aja dan anaknya masih tetap diterima di sekolah? Kita selalu karena kita sekolah inklusi ya, jadi kami harus menerima gitu ya, jadi tidak ada alasan tidak menerima gitu ya. Catatan itu biasanya kami dapatkan dari sekolah sebelumnya atau dari psikolog karena ada psikotes ya yang menjadi persyaratan masuk gitu. Apakah pernah ada terjadi kendala terkait kondisi psikologis siswa yang menurut Ibu bisa dicegah apabila itu terdeteksi dengan lebih cepat gitu? Ada nggak ya? Kayaknya sejauh ini ada sih, pernah ya mungkin udah agak lama gitu. Mostly siswa-siswa pindahan, karena punya banyak banget siswa pindahan yang mungkin punya isu kesehatan mental dari sekolah sebelumnya, lalu kemudian pindah ke Cikal, dan kadang-kadang nggak di-disclose sama orang tua atau dari sekolah sebelumnya pun nggak di-disclose, atau pindahan dari luar negeri yang mungkin kita susah juga kontak ke sekolah asalnya gitu. Oke. Jadi mungkin saya mau menjelaskan lebih lanjut tentang platform yang kami kembangkan ini. Jadi Prime Step ini adalah suatu aplikasi yang ITB kembangkan karena keresahan dari mahasiswa ITB sendiri nih yang setelah mendapat pelajaran mata kuliah yang sulit-sulit gitu, itu mempengaruhi keadaan mental mereka. Lalu juga dari sisi orang tua, dari sisi dosen juga merasa kita butuh ada yang menyambungkan setiap pihak yang menggunakan aplikasi ini mengetahui gitu sebenarnya anak-anak ITB itu ada dalam state kesehatan mental yang seperti apa gitu, sehingga kurikulum yang disiapkan oleh kampus atau program yang disiapkan oleh Suaranya putus-putus. tadi sampai mana ya yang putus-putus Ibu, maaf. uh, apa untuk dari apa memberikan dari kampus apa tadi? juga kan mencarinya. Masih putus-putus. Nggak kedengeran. Coba deh. Nah, kalau sekarang Iya sekarang ada tapi kayak bergema. Nah, iya. oke. Nah, uh, tentang platform kami tadi, maaf Ibu terputus tadi penjelasannya. Nah, sehingga kurikulum yang disiapkan oleh kampus itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan kesehatan mental mahasiswa tersebut gitu. Nah, kami berharap platform ini yang sudah ada teknologinya, kami juga berkonsultasi dengan expert, dengan psikolog, dengan psikiater, ini bagusnya didesain seperti apa, atau teknologi yang bisa membantu benar-benar pekerjaan psikolog itu mempercepat perhitungan atau pelaporannya nanti, itu kami harap dengan effort yang besar ini bukan yang merasakan manfaatnya bukan hanya ITB tapi juga institusi lain, entah itu kampus lain ataupun siswa SMA gitu, yang kami rasa itu juga dekat dengan mahasiswa.
karena mereka dari SMA kan umurnya akan menuju ke perguruan tinggi gitu Ibu. Nah, tapi si aplikasi ini juga didukung oleh teknologi machine learning gitu. Nah, ini keputus lagi nih. Aku nggak bisa dengar suaranya kayak nge-freeze. Kakaknya masih mute. Apakah mungkin karena mute ya? Jadi nggak kedengaran suaranya. Hidupin lagi mic-nya. Oke. Oke. Sekarang udah kedengaran nggak Ibu? Sekarang Maaf banget Maaf Ibu. Ibu karena jaringannya juga Iya. bermasalah. Oke. Nah, aduh terputus lagi penjelasannya. Oke. Nah, untuk si aplikasi ini tuh didukung oleh machine learning. Jadi kita memangkas pekerjaan administratif gitu ya dari sisi penilaian apa jawaban dari usernya. Misal ada sesi tanya pertanyaan yang bisa diisi menggunakan esai dengan cara menulis langsung atau mengetikkan atau menggambarkan atau menggunakan voice note. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan sifatnya jawabannya bisa panjang ya dan itu sangat membutuhkan waktu gitu untuk dinilai. Jadi dari sisi psikolog atau konselor yang menerima laporan tersebut itu sudah dalam bentuk jawaban kesimpulan gitu. Tapi itu juga divalidasi akhirnya sama psikolog yang bersangkutan. Enggak serta-merta kita langsung mengambil jawaban dari machine learning tersebut gitu. Atau bisa kita kenal dengan artificial intelligence saat ini gitu. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah aplikasi seperti ini mungkin untuk diaplikasikan di tahun ini? Oke, ya tadi agak delay tapi aku kebayang. Kalau menurut aku sih memungkinkan aja gitu ya. Tergantung nanti ya disclaimer-nya kayak gimana gitu ya. Misalnya sampai batasan apa misalnya informasi yang bisa diberikan kepada siapa. Kayaknya yang penting do's and don'ts-nya, terms and conditions-nya jelas gitu sih kalau menurut aku. Kalau untuk kemungkinan ini diaplikasikan, kira-kira akan membantu di bagian apa gitu kebayangnya? Membantu di bagian mungkin identifikasi pertama gitu ya, untuk ngasih apa ya, mungkin identifikasi atau assessment gitu ya, mungkin kasih beberapa opsi action plan misalnya itu bisa, checkpoint mungkin gitu ya, mungkin itu sih. Nah, kami juga mengharapkan aplikasi ini nanti bisa cukup reliable juga untuk memberikan zona atau hasil gitu terhadap penggunanya. Jadi kalau saya nih selaku siswa mengisi pertanyaan atau asesmen dari aplikasi tersebut, nanti saya menerima hasil. Saya ada di zona kuning, hijau, atau merah gitu terhadap state kesehatan mental saya. Nah, kalau ada di state kuning itu mungkin bisa masuk zona yang perlu diperhatikan gitu dan laporan ini bukan hanya untuk saya tapi juga bisa diakses oleh institusi atau BK dari sekolah. Lalu kalau ada di state merah ini tuh bisa diterima dalam bentuk notifikasi yang perlu tak penanganan langsung. Jadi kita sebenarnya ingin orang-orang yang urgent ini bisa segera tertangani gitu. Nah, sebaiknya sistem yang seperti ini bisa membantu BK sejauh apa? Apakah cukup dengan membantu mereka asesmen atau butuh juga pelevelan urgensi dan action plan itu, Ibu? Kalau menurut aku sih tetap
mungkin akan membantu ya somehow kalau itu lebih menyeluruh gitu dan nggak cuman untuk self assessment aja gitu kan. Itu sih kayaknya. Kalau untuk menyeluruh itu boleh dijelaskan lebih detail nggak Ibu? Harapannya seperti apa? Aku nggak tahu sih ya, aku belum yang aku pernah tahu tuh kalau misalnya aplikasi-aplikasi tertentu ya yang bantu tentang kesehatan mental, itu dia tuh bisa kayak ada beberapa misalnya ya strategi yang dikasih gitu misalnya, mindfulness contohnya atau journaling atau apa gitu yang dia bisa lakukan menggunakan aplikasi itu. Based on misalnya tadi hasil assessment-nya dan, eee, misalnya berdasarkan hasil assessment-nya kira-kira nanti intervensinya apa gitu ya. Kayak gitu sih mungkin ya kalau yang aku bayangkan. Nggak kedengeran suaranya. Sorry, lanjut. Kalau untuk proses pengambilan keputusan, apakah suatu program ini mau diimplementasikan di sekolah, itu alurnya seperti apa itu kalau di sekolah? Kayak kalau di sekolah terus ada AI kayak gini dalam pengambilan keputusan ya konteksnya ya. Mungkin dia bisa ngasih suggestion terus, buat misalnya, mmm, ngasih suggestion untuk relevant parties gitu, tapi tetap aja sih itu kayak perlu didiskusikan, antara si orang tua sama sekolah sih, gitu. Nah, kalau kami seandainya propose aplikasi ini ke pihak sekolah sendiri akan mau mempertimbangkan aplikasi ini digunakan atau tidak dengan terms and conditions seperti apa, dan kami butuh mempersiapkan apa gitu sebagai improvement kalau aplikasi ini bisa aja membantu. Itu gimana Ibu? Mungkin perlu dicek juga kayak ke undang-undang terkait ya, terkait dengan perlindungan data pribadi, terus, perlindungan anak, ya kan kita punya ya undang-undang terkait dengan perlindungan anak, terus penanganan apa misalnya penanganan kesehatan mental kan ada juga ya undang-undang kesehatan mental gitu ya. Karena, buat di sekolah kan kita mainnya sama anak-anak yang di bawah umur ya, yang masih dalam tanggung jawab orang tua gitu. Jadi, kayaknya ngelihat ke konsen orang tuanya juga penting gitu ya. Terus kemudian kalau, mungkin ada interaksi sosialnya itu kan berarti juga perlu ngelihat ke peraturan, yang ada misalnya kayak PP Tunas kayak gitu sih. Jadi kayaknya itu yang perlu diperhatiin, maksudnya mengacu aja sih sama undang-undang yang ada kalau menurutku sih, gitu. Baik Ibu, kalau dari segi poin penggunaan aplikasi ini terhadap akreditasi sekolah itu ada kemungkinan bisa digunakan nggak Ibu kalau seandainya di perkuliahan itu kami Laporannya bisa digunakan buat akreditasi. ya laporan dari menggunakan program ini tuh nantinya bisa digunakan untuk akreditasi kampus. Nah, kalau untuk sekolah itu bisa diimplementasikan juga nggak ya Ibu? Kayaknya sih bisa ya, mungkin mungkin aja bisa gitu, kayak kan kalau di sekolah juga ada ya poin-poin terkait dengan misalnya sekolah ramah anak, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh bisa aja sih disesuaikan dengan itu. Ada nggak ya Ibu saran atau pandangan lainnya yang mungkin kami belum tanyakan atau belum kami pikirkan terkait pengembangan platform ini? Mmm, mungkin apa ya, kayaknya semuanya tadi aku udah sebutin ya, kayak misalnya dia perlu punya disclaimer, nggak boleh self diagnose, terus kemudian dia nggak boleh jadi alat bantu utama, kayak gitu-gitunya tuh yang mungkin jadi hal yang penting ya dalam, aplikasi ini, penggunaan aplikasinya gitu sih. Dan, kayak kalau buat sekolah kan perlu ada konsen dari orang tuanya, kayak gitu-gitu sih kalau menurutku. Benar. Baik,
Dari Faisal ada yang ingin ditanyakan? Belum, nggak ada. Dari kami sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab dan kami mau mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu karena masukannya tadi bisa jadi informasi yang sangat berguna untuk pengembangan aplikasi ini. Terlebih tadi yang belum kami pertimbangkan adalah aturan-aturan yang berdasarkan undang-undang atau concern dengan orang tua gitu. Terima kasih banyak atas masukannya ya Ibu. Ya, Yang sama-sama. Iya, Yang kami trial, cukupkan di sini. trial. Oh iya Ibu, seandainya aplikasi ini sudah launching, perkiraannya mungkin di Desember nanti. Apakah sekolah Ibu mau kami tawarkan untuk penggunaan trialnya? Dicoba aja dulu untuk dikirim, nanti kami akan cek gitu ya. Oke. Baik. Oke Bu, makasih banyak Ibu atas jawabannya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Selamat siang Ibu. Draining Kenapa? banget Iya. kualifikasi.